Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtyas Indriani, NPM 1911080351, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 5H Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus anak SMA, gaya hidup hedonisme disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja dengan dosen pengampu Bapak Eko Indrianto. Sebuah doktrin yang mengatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Colin Campbell 1993. Hedonisme bukan lagi menjadi sebuah pandangan, tetapi gaya hidup konsumtif yang dipilih masyarakat urban. Gaya hidup yang menonjolkan kemewahan, kesenangan, dan berfoya-foya, serta menghamburkan uang. Hedonisme juga terjadi di kalangan remaja Indonesia. Setiap orang memiliki cara yang berbeda seperti pergi ke kafe, bioskop, atau pusat perbelanjaan untuk barang-barang branded. Semakin ketatnya persaingan antar kelas sosial, tingginya keinginan untuk hidup mewah dan serba ada, membuat semua orang melakukan berbagai macam cara agar terpenuhinya kenikmatan dunia ini. Parahnya bukan hanya mereka yang memiliki uang cukup banyak, namun mereka yang keuangannya terbilang kurang dari cukup pun rela berhutang untuk memenuhi nafsu duniawi semata. Gaya hidup hedonisme menurut Armstrong 2013 halaman 15, gaya hidup hedonis merupakan mencari kesenangan hidup seperti menghabiskan waktu di luar rumah, bermain, menikmati hiruk pikuk kota, menikmati barang-barang mahal, membeli apa yang dia suka, dan selalu ingin menjadi fokus perhatian. Menurut Coulter 1993, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonisme itu seseorang dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal atau berada dalam diri individu sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar individu tersebut. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang muncul dari dalam individu yang didasarkan pada keyakinan diri sendiri untuk bergaya hidup sesuai dengan keinginannya. Nah, adapun faktor internal antara lain adalah sikap bergaya hedonisme, yaitu menganggap bahwa sikap ini nih harus ditunjukkan dengan mewah, kemudian harus megah dan suka menjadi pusat perhatian orang lain. Nah, secara eksternal itu akan mengarahkan aktivitasnya pada kesenangan serta memilih kelompok sosial menengah ke atas atau bermewah-mewahan. Nah, gaya hidup hedonisme yang berasal dari faktor eksternal yaitu muncul dari luar individu yang dipengaruhi oleh kelompok referensi. Nah, kelompok referensi kelompok ini memberikan pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perilaku dan sikap seseorang individu tersebut. Karakteristik dari individu yang memiliki gaya hidup hedonisme juga disebut dalam Susanto 2001 halaman 33, yaitu ditunjukkan dengan lebih senang mengisi waktu luang di tempat santai seperti kafe. Nah, bersenang-senang di kafe itu tidak selalu identik dengan minum-minuman beralkohol, tetapi lebih pada menghabiskan waktu luang atau bersantai namun dapat sekaligus menunjukkan simbol status. Namun, ada cara nih untuk kita mengantisipasi supaya kita tidak terjerumus oleh gaya hedonisme ini. Yang pertama adalah membangun kesadaran yang baik. Nah, setiap individu semestinya memang harus bisa membangun kesadaran yang terbaik dalam hidupnya. Nah, sehingga kehidupannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, hidup dalam kehidupan masyarakat yang hedonisme, maka seseorang itu harus mampu berupaya agar tidak terpengaruh oleh mereka yang ada dalam kumpulan suasana orang-orang yang penganut hedonisme. Sebab bersikap hedonisme itu akan membuat hilangnya
identitas diri sendiri yang mandiri dan memiliki akal sehat untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah menahan keinginan untuk bersikap hedonisme. Nah, menurut Dolay, halaman 33 tahun 2009 mengatakan bahwa hal yang paling sulit dalam kehidupan seseorang adalah mengekang segala sesuatu yang kurang baik untuk dirinya sendiri. Nah, mencari sesuatu yang baik untuk dapat dilakukan dalam kehidupan seseorang sehingga memberikan ruang kehidupan untuk menjadikan salah satu tontonan yang luar biasa untuk diri sendiri. Nah, individu di sini harus bisa menahan keinginannya untuk bersikap hedonisme agar dapat mengendalikan dengan dirinya sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah memanfaatkan kekayaan menjadi lebih yang berkualitas. Nah, manusia itu dikuasai oleh kekayaan yang mengikutinya. Nah, segala sesuatu ini jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan bersifat gaya yang hidup hedonisme ini tadi. Nah, menurut Afan Hardiansyah pada tahun 2009 halaman 35 mengatakan bahwa orang yang memiliki kekayaan yang banyak hendaklah bisa mengatur kekayaannya dengan cara yang baik, hendaklah mampu mengarahkan harta kekayaan itu menjadi jalan yang lebih tepat sehingga kekayaan itu tidak membuat malapetaka dalam kehidupannya. Nah, tidak seorang pun mampu mengatur harta kekayaannya menjadi lebih baik dan berkualitas terkecuali mereka yang memang bisa dan mampu menguasai harta kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat adalah berproses dalam kehidupan. Nah, menurut Nuruddin Suryadi tahun 2005 mengatakan bahwa setiap manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menciptakan jalan hidup yang lebih baik dan lebih nyaman, termasuk diantaranya adalah mencoba untuk memanfaatkan kekayaannya pada sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, berdasarkan tadi yang saya jelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa gaya hidup hedonisme itu dapat dicegah dengan adanya membangun kesadaran diri sendiri, menahan untuk sikap hedonisme, kemudian menggunakan kekayaannya lebih bermanfaat dan sebagai proses dalam kehidupan agar lebih terarah dan terhindar dari dampak gaya hidup hedonisme yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan ada juga menurut Amrin Rauf 2009 halaman 40. Nah, Amrin Rauf ini mengatakan bahwa untuk mengatasi gaya hedonisme tersebut ada beberapa cara, yaitu memberikan pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Nah, perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam bergaul, berteman, dan aspek yang ada. Kemudian adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang dan memberikan kepercayaan. Kemudian pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti televisi, kemudian internet, radio, handphone, dan jaring sosial. Nah, sebagai seorang teman juga, kita nih di sini juga bisa bersedia menjadi teman curhat teman kita yang nyaman sehingga dapat membimbing teman kita ketika sedang menghadapi masalah. Itulah tadi bahasan tentang studi kasus anak SMA, yaitu tentang gaya hidup hedonisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Anda luar biasa.